Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan cerita lengkap manga Boruto chapter terbaru, yakni chapter 4. Sekali lagi admin ingatkan bahwa video ini merupakan cerita full manga resmi Boruto chapter 4. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Dan sediakan secangkir kopi atau cemilan untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Seperti yang kalian ketahui, manga Boruto chapter 4 sebenarnya rilis pada tanggal 20 November nanti. Akan tetapi, jika kalian sudah ingin mengetahui tentang ceritanya, mohon untuk simak baik-baik alurnya di sini. Namun, kalian juga harus membaca versi originalnya di aplikasi Manga Plus, untuk mendukung tim official resmi dari Boruto, yakni Om Masashi Kishimoto Sensei. Untuk video admin semalam hanya 6 menit, itu merupakan spoilernya saja dan tak ada alur pembicaraan antara karakter. Namun di video hari ini, sekarang full percakapan atau alur ceritanya dan mari kita mulai pembahasannya. Untuk cover dari chapter 4 ini, memperlihatkan karakter Kawaki dengan ekspresi yang terlihat marah. Dan chapternya diberi judul Awakening, atau dalam bahasa Indonesianya yang berarti kebangkitan. Kemudian adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan seorang Kode, yang saat ini mundur ke markasnya dan sedang melihat Jubi terkapar. Sambil melihat Jubi, Kode lalu memikirkan ucapan Boruto sebelumnya, yang mengatakan jika Jubi telah banyak berubah dan merupakan ancaman nyata bagi mereka semua. Boruto sebelumnya berkata seperti ini, sekarang ini berbeda karena kau telah merubah mereka. Singkirkan mereka selagi pasukan itu masih berada di bawah kendalimu. Jika kau menolak, maka kita akan berakhir dalam masa depan yang buruk bagi semua orang. Nah setelah itu, Kode berbicara di depan Jubi dengan berkata, monster ini hanya memiliki sebuah naluri untuk memakan saja. Bagaimana dalam keadaan ini, dia bisa menjadi sebuah ancaman. Kemudian adegan memperlihatkan katak Boruto yang ada di tubuh Kode, berkomunikasi dengan katak kecil lainnya di tubuh Boruto, untuk segera menyuruhnya datang ke tempat Kode. Katak tersebut kemudian berkata, cepatlah Boruto karena kita sudah tidak memiliki waktu yang banyak. Boruto terlihat sedang mengaktifkan sebuah jutsu, sambil menjawab ucapan katak itu dengan berkata, bisakah dirimu diam sebentar? Aku mencoba sesuatu, namun aku tidak terampil seperti kakakku. Kawaki yang ada di depannya, melihat Boruto dengan ekspresi yang penuh tanda tanya. Kawaki lalu berbicara dalam hati dengan berkata, Boruto, dengan siapa sebenarnya dia berbicara? Lalu adegan beralih ke Boruto, yang akhirnya selesai mengaktifkan jutsu tersebut sambil berkata, ketemu. Seketika, Boruto langsung mengatakan Hiraishin no Jutsu, dan adegannya memperlihatkan Boruto berpindah ke markas Kode. Nah teman-teman, bagi fans Naruto, kemunculan jurus Hiraishin merupakan hal yang tidak terduga. Karena seperti yang kita tahu jika Hiraishin, hanya diwariskan Minato kepada 3 anggota pengawalnya dahulu. Setelahnya, tak ada orang yang bisa menggunakannya kembali. Namun sekarang, cucu Minato akhirnya diperlihatkan menggunakan teknik teleportasi itu. Kita belum tahu siapa yang mengajarkan Boruto untuk mempelajari jurus tersebut. Jika itu Kashin Koji, maka fix Koji merupakan Jiraiya yang asli. Karena hanya Jiraiya yang mengetahui formula untuk mempelajari Hiraishin. Dia adalah guru Minato dan ini adalah fakta yang sangat luar biasa. Nanti admin akan membahas secara detail, momen Boruto bisa menggunakan Hiraishin dan sekarang, mari lanjut ke review manga resminya. Kemudian setelah Boruto sampai ke markas Kode, Kode seketika terkejut melihat kedatangannya. Kode sangat kaget sambil bertanya-tanya tentang bagaimana dia bisa sampai ke tempat itu. Boruto tak mendengar ucapan Kode, dan hanya berjalan melewatinya untuk melihat Jubi yang saat itu, seketika menghilang dari hadapan mereka berdua. Ketika Kode menahannya, Boruto lalu bertanya tentang di mana sekarang Jubi. Adegan lalu memperlihatkan katak kecil Boruto, merasa tak percaya jika Jubi telah menghilang. Dia akhirnya melompat dari tubuh Kode, untuk melihat keberadaan Jubi yang menghilang. Katak kecil tersebut kemudian berkata, mustahil, dia sebenarnya ada di sini beberapa saat yang lalu. Lalu adegan memperlihatkan Boruto, yang seketika merasakan adanya cakra asing di tempat mereka. Sementara itu katak kecil tadi kemudian masih berkata, itu tidak mungkin bahwa bagaimana cara seorang Kode memindahkan Jubi ke tempat lain. Tak ada gerakan yang mencurigakan dan itu seharusnya tidak mudah untuk dilakukan. Kode lalu melihat ke arah katak kecil itu, dan dia tampak terkejut bahwa katak tersebut mengetahui semuanya.
Lalu seketika, adegan memperlihatkan Boruto yang melihat ke semua arah jika mereka sedang kedatangan tamu yang tak diundang. Satu Sumeaka yang berbentuk manusia di sebelah kiri Boruto, diperlihatkan menggunakan mata Rinnegan dan sedang menatap mereka berdua. Boruto sontak terkejut melihatnya sambil berkata, "Sial, kita telah terlambat." Kode juga terkejut dan dia langsung bertanya-tanya apakah dia adalah Bak, sambil adegan memperlihatkan Bak sedang terjebak ke dalam pohon suci atau pohon Shinju. Boruto kemudian bertanya ke Kode dengan berkata, "Kau berbicara tentang orang di belakang, yang telah terjebak ke dalam pohon? Apa dia bernama Bak, seperti yang barusan kau sebutkan tadi?" Kode terlihat menatap Boruto, dengan ekspresi yang penasaran. Lalu kemudian, Boruto melanjutkan ucapannya dengan ekspresi serius, "Itu bukanlah seorang Bak. Sekarang, yang sedang kita hadapi adalah Shinju." Kode terkejut sambil berkata, Apa yang sedang kau bicarakan?" Dan seketika, adegan memperlihatkan salah satu Sumeaka tersebut menyerang Boruto. Boruto terlihat menahan serangan kuat dari Sumeaka botak itu, bahkan Boruto terpental hingga membentur dinding di belakangnya. Sumeaka tersebut kemudian berkata, "Kau datang ke sini seorang diri hanya untuk berpesta, Otsutsuki Boruto?" Boruto menatap Sumeaka itu, sambil mengaktifkan sebuah jutsu dan seketika, cahaya terang muncul di sekitar mereka. Sumeaka tersebut terkejut akan tetapi, dia langsung merubah lengannya menjadi seperti sebuah mulut. Dia lalu menyerang Boruto akan tetapi, dia terkejut bahwa Boruto telah berpindah ke tempat Kode berada. Sumeaka itu kemudian berkata, "Itu adalah jutsu yang licik." Kode yang ada di sebelah Boruto kemudian bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi? Jelaskan semua itu kepadaku." Setelah berkata demikian, Kode tiba-tiba terjatuh ke tanah. Adegan memperlihatkan Boruto, yang sedang menatap Kode sambil memegang dada seorang Kode. Sambil seperti itu Boruto lalu berkata, "Berdirilah karena aku telah menonaktifkan Uzuhiko. Bersiaplah menghadapi serangan musuh karena aku tidak memiliki banyak waktu untuk menjelaskannya. Jika kau tak ingin mati di sini, maka diam dan bantu aku melawannya." Kode kemudian berdiri di sebelah Kode sambil bertanya, "Apa yang terjadi dengan Jubi? Apa ada hubungannya dengan Bak, yang saat ini telah dimakan oleh pohon itu?" Boruto kemudian menjawab, "Bukan hanya Bak saja tapi yang lainnya juga. Semua orang yang terjebak ke dalam pohon, semuanya akan menjadi seperti ini dan terlibat dalam hal ini." Nah, ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja ada salah satu Sumeaka dari atas mereka, kemudian berkata bahwa itu adalah Cakra. Boruto dan Kode mendengar ucapannya akan tetapi, mereka tak tahu dari mana sumbernya. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya melihat ke atas bahwa ada satu Sumeaka yang muncul. Sumeaka tersebut berbentuk seperti Jigen atau Ishiki, dan dia bisa melayang di udara seperti kekuatan seorang Otsutsuki. Di belakang bajunya, juga terlihat sebuah logo Rinnegan, yang sama persis seperti orang yang telah menjadi Jinchuriki Jubi. Lalu dari atas itu dia kemudian berkata, "Kehidupan di planet ini, kehidupan yang akan musnah di planet ini. Kami Shinju, menyerap semua cakra yang dimiliki oleh kehidupan." Yang dimaksudnya adalah, semua manusia yang telah memiliki cakra di tubuhnya dari turun-temurun. Dia melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Kami adalah Shinju yang telah membuat buah cakra dan itu, pada awalnya merupakan naluri kami. Tapi karena kau Kode, sepertinya kami sedikit mengalami kemunduran akibat dibangunkan olehmu dan sekarang ini, kami telah memiliki sebuah ego." Nah, maksud perkataannya, mereka telah berhasil mengendalikan diri mereka sendiri, tanpa dikendalikan oleh seorang seperti Kode lagi. Lalu kemudian, Kode dan Boruto kembali merasakan adanya cakra asing yang datang. Seketika itu, salah satu Sumeaka berbentuk wanita muncul sambil berkata, "Kasihan sekali dirimu Kode dan jika diingat-ingat, kau selalu seperti itu. Meskipun kau berkehendak, takdirmu tetap menjadi seorang badut, yang terus dimanfaatkan oleh seseorang dan itu menggelikan." Kode melihat ke arah wanita tersebut, dengan ekspresi yang kesal tapi penuh rasa penasaran. Nah, jika melihat bentuk fisik perempuan ini serta gaya bicaranya, dia terlihat seperti mirip dengan Delta. Apa mungkin bahwa sebelumnya, Delta asli telah dimakan oleh pohon suci juga? Nah, ini yang akan kita tunggu ke depannya. Lalu setelah itu, adegan beralih ke katak kecil di tubuh Boruto, yang mengkhawatirkan keadaan mereka di situ. Dengan ekspresi khawatir, katak tersebut lalu berkata, "Ini buruk, kita mundur saja Boruto dan kita harus menyusun ulang rencana ini." Setelah mendengar ucapan katak itu, adegan tiba-tiba memperlihatkan salah satu Sumeaka atau Shinju lain yang muncul di sebelah kanan Boruto. Sumeaka tersebut membuat Boruto syok dan seperti mengenalnya. Nah, seperti yang kalian ketahui, sebelum manga resmi mengonfirmasi adanya Sumeaka baru yang dihadapi Boruto di markas Kode, admin sebelumnya telah membuat prediksi tersebut.
Admin memprediksi jika nanti, Boruto akan melawan para Sumeaka jenis baru. Dan perkataan admin seperti diijabah oleh Kishimoto karena di chapter 4 ini, prediksi admin benar-benar terjadi. Kalian dapat menyimak prediksi itu, pada video-video admin yang sebelumnya. Nah setelah Boruto melihat ke arah Sumeaka tersebut, halaman chapter berpindah ke desa Konoha, yang adegannya memperlihatkan Kawaki telah berada di kantor Hokage di hadapan Shikamaru. Shikamaru seketika bertanya, dia tiba-tiba menghilang. Kau mau bilang jika dia bisa menggunakan jutsu ruang dan waktu? Nah wajar Shikamaru terlihat sangat kaget di sini karena mungkin dia telah menebak bahwa itu adalah jurus yang dipopulerkan oleh Hokage kedua dan Hokage keempat. Kawaki kemudian menjawab, siapa yang tahu, aku tak tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi Boruto seketika menghilang setelah kode melarikan diri. Sepertinya dia pergi mengikutinya. Lalu kemudian, Shikamaru berkata lagi ke Kawaki, tujuan Boruto datang ke Konoha hari ini adalah karena kode merupakan targetnya bukan. Kawaki lalu menyambung ucapan Shikamaru dengan berkata, apa mungkin Boruto dan kode terhubung? Karena sebelum Boruto menghilang, dia sepertinya sedang berbicara dengan seseorang. Jangan bilang kalau itu adalah seseorang dari tim pendeteksi. Shikamaru kemudian menjawab, semua laporan dari tim pendeteksi saat ini sedang diperiksa. Jika seseorang benar-benar mendukung Boruto, kami akan langsung tahu. Nah percakapan antara mereka berdua, hampir sama seperti yang admin prediksikan sebelumnya. Bahwa Shikamaru dan Kawaki, mencurigai jika ada orang lain di Konoha, yang sedang bersekongkol dengan Boruto. Ini luar biasa guys karena admin pribadi, juga kaget kalau prediksi kita ternyata akurat. Kalian harus senang bahwa channel ini, gak main-main dalam memprediksi sebuah cerita. Lalu setelah mereka berbicara, tiba-tiba Sarada muncul di belakang mereka, sambil berkata bodoh. Sebenarnya itu sangat sederhana karena kode menyergap Konoha, lalu Boruto memaksanya untuk mundur. Dari percakapan yang mereka lakukan, hal ini sangat jelas bukan? Kau dapat mengonfirmasikannya dengan Eida. Kawaki terlihat kesal sambil berkata, Sarada, kau jangan salah paham. Boruto adalah seorang Otsutsuki dan tak peduli apa tujuannya. Dia adalah musuh yang harus kita bunuh, karena dia adalah seorang Otsutsuki. Lalu kemudian, Sarada marah sambil berkata, kau juga sama saja dan apa sebenarnya yang kau katakan. Kawaki kemudian menjawab, ini sesuatu yang tidak perlu kukatakan akan tetapi, aku adalah seorang Otsutsuki yang membunuh mereka. Kau tahu bahwa kekuatanku, hanya untuk membunuh mereka saja. Jika misi ini sudah selesai, aku akan dengan senang hati akan menghilang. Sarada kemudian berkata, jangan membuatku mengulangi lagi bahwa sebagai seorang ninja yang bertujuan menjadi Hokage, aku tak akan membiarkanmu melakukan sesukamu di sini. Shikamaru yang di dekat mereka kemudian berkata, semuanya tenanglah karena sebelum aku marah dan sebagai Hokage yang bertanggung jawab saat ini, aku memiliki sebuah pertanyaan. Tentang pohon yang merupakan kerusakan akibat tanda cakar itu, ada apa ini dan apa mereka ingin mencoba membuat hutan? Sarada lalu menjawab, aku tak tahu tapi setidaknya, orang-orang yang berubah menjadi pohon masih hidup, dan mungkin ada cara untuk menyelamatkan mereka. Dari cara dia berbicara, itu hanya pendapatku akan tetapi, Boruto mungkin tahu sesuatu tentang hal ini. Shikamaru terkejut sambil menyambung ucapan Sarada dengan berkata, alasan kenapa dia mengejar kode, apa karena itu tujuan yang sebenarnya. Sarada lalu berkata, terlepas dari tujuan Boruto, sudah pasti bahwa dia adalah musuh bagi kode untuk saat ini karena kode adalah ancaman nyata bagi desa Konoha. Kita harus mendukung Boruto untuk mengalahkan kode. Lalu setelah itu, adegan berpindah ke markas kode dan memperlihatkan gambar 4 musuh baru, yang terbentuk dari Shinju atau Sumeaka karena pada dasarnya, mereka tetap sama namun Shinju lebih cerdas. Kode lalu diperlihatkan bingung setelah mendengar penjelasan dari salah satu Shinju tersebut. Sementara itu, Boruto melihat ke arah Shinju yang keempat, sambil memegang pedang untuk bersiap untuk menyerang. Akan tetapi, kata kecil itu menyadari niat Boruto sambil berkata, apa yang kau lakukan Boruto, kau gagal menyergap dan sekarang, cepatlah untuk mundur. Nah secara tiba-tiba, Shinju keempat langsung muncul di hadapan Boruto menggunakan limiter dan menyerang Boruto. Seperti kata Boruto sebelumnya bahwa mereka yang terjebak ke dalam pohon suci, maka tubuhnya akan dikloning oleh Shinju. Yaps bahwa Shinju keempat, merupakan kloningan dari Bang Toib kita tercinta Sasuke. Lalu menerima serangan itu, Boruto menunduk dan terhindar dari serangan tersebut akan tetapi, Sasuke palsu mengeluarkan Chidori dan bersiap menyerang Boruto. Boruto menyadarinya dan dia, langsung mengaktifkan Rasengan biasa dan apa yang terjadi, mereka saling adu serangan. Sementara itu Sumeaka atau 3 Shinju lainnya, langsung mendekat ke arah Boruto juga.
Shinju pertama muncul dari arah kiri Boruto, dan mencoba kembali memakan Boruto menggunakan lengannya. Akan tetapi, Boruto menahannya dengan menggunakan pedang miliknya. Namun secara tiba-tiba, tanah atau salah satu sebuah jutsu di sekitar Boruto langsung menangkapnya. Ternyata, itu kekuatan dari perempuan Shinju tadi. Dengan posisi terdesak kemudian berkata, "Kode, cepat bantu aku atau tidak, kau akan dibunuh juga." Kode menatap mata Boruto sambil berkata, "Bahkan jika aku tak melakukan apapun, mereka dengan sendirinya sedang mencoba menjadi Shinju seutuhnya, dengan memakan dirimu." Kode terkejut mendengar ucapan seorang Kode dan Kode melanjutkan ucapannya sambil perlahan masuk ke dalam limiternya untuk berpindah. Kode lalu berkata, "Ini bukanlah sesuatu yang kuharapkan tapi, itu tidak buruk juga." Sambil tertawa Kode lanjut berkata, "Rasanya seperti salah satu beban di pundakku menghilang." Boruto berteriak sambil memanggil nama seorang Kode. Sementara itu katak kecil Boruto lalu berkata, "Boruto sudah cukup dan lari dari sini secepatnya. Jika kau mati di sini, maka semuanya akan menjadi sia-sia." Boruto kemudian melihat ke semua arah jika dirinya sedang dikepung oleh keempat musuh yang terbuat dari Shinju tadi. Dia seketika memilih untuk kabur dari situ, ke tempat sesuatu yang misterius. Lalu salah satu musuh yang menyerupai Jigen kemudian berkata, "Kau beruntung karena ego kami baru saja bangkit." Rasa ingin tahu dan hasrat akan pengetahuan yang mengalir keluar, tetap saja melampaui naluri kami untuk memakanmu. Larilah kemampuan kau suka, dimanapun kau berada di dunia ini. Kau tak akan bisa melepaskan diri dari takdirmu. Kemudian, halaman chapter berpindah ke momen Boruto yang sedang bersandar di sebuah pohon. Dia kabur ke tempat misterius ini dan Boruto terlihat murung sambil melihat ikat kepala miliknya. Seseorang dari sebelah pohon kemudian berkata, "Kau mau langsung menghancurkan planet ini? Jangan memaksakan diri seperti itu lagi." Boruto lalu meminta maaf sambil berkata, "Maaf aku terlalu terburu-buru." Nah seseorang yang bicara tersebut, yakni adalah Kashin Koji tanpa sebuah topeng. Dia lanjut berkata, "Aku tidak mencoba untuk menenangkanmu akan tetapi, kau tahu hal ini kemungkinan besar akan terjadi. Apa yang akan kita lakukan tidak berubah, kita akan terus bertarung." Boruto lalu melihat ke arah atas sambil berkata, "Maaf, aku ingin kau menunggu sebentar lagi Paman Sasuke." Diperlihatkanlah Sasuke yang ternyata telah terjebak ke dalam pohon suci itu. Nah itulah akhir dari chapter 4 ini dan kemunculan Koji serta Sasuke yang terjebak ke dalam pohon, merupakan prediksi besar admin yang akurat. Ketika awal manga Boruto hiatus, admin bahkan telah memprediksi jika Boruto akan dilatih juga oleh Kashin Koji dan ternyata itu akurat serta benar. Oke untuk kelanjutannya, kita akan membahas poin-poin penting di chapter 4 ini dan admin telah memiliki pendapat keren untuk disampaikan pada video selanjutnya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.